Pria berbaju putih itu menatap tajam Tuan Jingsui dengan wajah sedingin es dan berkata, "Aku tidak peduli seberapa kuat koneksimu atau seberapa besar kekuatanmu. Kalau kau tidak bisa menepati janji pada kami akan menghapus semua keluarga dan temanmu dari dunia ini." Tuan Jingsui mengangguk ringan dan berkata, "Itu sudah pasti. Tolong sampaikan kepada Tuan Huang, Gustav pasti mati." Pria parubaya itu mengangguk, "Baik." Namun di dalam hatinya dia bergumam, "Sekarang kekuatan utama keluarga sedang mencari keberadaan Aldren Ye. Kabarnya Zantian dan Wu Qiang sudah bergabung di bawah komando Aldren Ye. Kami harus menemukan Aldren Ye dan menghancurkannya tanpa ampun. Kalau saja Han Yun tidak berada di sini, aku pasti sudah turun tangan sendiri untuk membunuh Gustav. Aku akan membunuh adik seperguruan Aldren Ye terlebih dahulu, lalu membunuh Aldren Ye dan membiarkan orang-orang bermarga Ye itu tahu keluarga Huang bukan pihak yang bisa mereka singgung begitu saja." Sesaat kemudian tubuh pria parubaya itu diselimuti kabut air dan dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi gelombang air. Dia menghilang dari ruangan tanpa jejak, datang tanpa suara, pergi tanpa bayangan. Jelas dia adalah seorang ahli di ranah alam Kaisar Dewa. Tuan Jingsui mengambil kuali obat kecil berwarna hijau kebiruan. Matanya menyapu pola-pola merah darah yang terukir di atasnya, lalu bergumam, "Klan darah roh sudah lama turun ke dunia ini. Mungkin inilah saatnya aku juga tunduk pada mereka. Aku akan memanfaatkan kesempatan kali ini." Malam harinya langit dipenuhi bintang yang tampak samar dan cahaya bintang bertaburan dengan gemerlap yang luar biasa indah. Sebuah meteor melesat melewati langit malam. Ekornya panjang dan berwarna-warni begitu memukau. Di alun-alun Qianju, ratusan orang dari berbagai sekte sudah berkumpul. Para murid ketua sekte dan tetua agung dari sekte-sekte kecil duduk di tribun penonton untuk menyaksikan pertarungan. Sedangkan dari sekte-sekte besar, termasuk 10 jenius tersembunyi dari Gunung Kunlun, berdiri di atas panggung tinggi layaknya dewa-dewi yang mengawasi dunia fana dari atas langit. Han Yun mengayunkan tangannya dan memunculkan sebuah kursi melalui kekuatan sihir. Lalu dia duduk di atasnya. Dia menatap ke bawah, ke arah Tuan Jingsui yang berdiri di atas arena dan berkata dengan suara kuno dan menggetarkan jiwa, "Pertarungan kali ini, yaitu Tuan Jingsui melawan Gustav, merupakan pertarungan hidup dan mati. Siapapun dilarang ikut campur. Kalau ada yang mencoba ikut campur, akan dibunuh di tempat. Aku tidak akan peduli siapapun dia." Selesai bicara, Han Yun memandang ketua sekte Gunung Kunlun dan wakil kepala keluarga Huang dengan penuh arti lalu berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Ketua sekte Gunung Kunlun mengangguk ringan, "Aku setuju. Tidak boleh ada yang ikut campur." Wakil kepala keluarga Huang menyilangkan tangannya dan mendengus dingin penuh penghinaan. "Bocah rendah seperti Gustav, mana mungkin sanggup melawan Jingsui? Seorang dari ranah alam Daiyuan ingin melawan seorang dari ranah alam Kaisar Dewa tingkat menengah ke atas. Ini jelas pertarungan mencari mati." Kemudian dia menoleh ke arah Han Yun dengan ekspresi remeh. "Bocah rendah seperti Gustav tidak akan bisa hidup lewat dari malam ini. Han Yun, mengenai hal ini tidak usah kau tanyakan kepada kami." Tepat saat dia berbicara, kabut air menyelimuti sekitarnya. Seorang pria parubaya muncul. Dialah orang yang tadi malam menyerahkan kuali obat darah roh kepada Tuan Jingsui. Dia menunduk dan menyampaikan pesan lewat suara spiritual. "Wakil kepala, semuanya sudah diatur. Gustav pasti mati." Wakil kepala keluarga Huang mengangguk pelan, penuh percaya diri. Dia menatap semua orang di bawah panggung dari atas dengan ekspresi seolah kemenangan sudah di tangannya. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya melesat ke arah arena. Gustav sudah datang. Dia menggenggam pedang bintang dan berdiri tegak di atas arena. Rambut hitamnya terurai acak. Tubuhnya gagah dan berwibawa. Matanya kosong dan dalam.
Seolah iblis agung turun ke dunia, menatap namun tetap dikelilingi aura keabadian. Dia seperti dewa sekaligus iblis, penuh paradoks dan kekuatan. Dia mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah wakil kepala keluarga Huang. Tua bangka, saat aku tidak ada, kau berani menjadi begitu sombong? Kalau kau tidak terima, turun dan lawan aku. Sebelum aku membunuh Jing Sui, aku bisa membunuhmu lebih dulu. Wakil kepala keluarga Huang mendengus dingin dan berkata, "Bocah rendahan, kau ingin bertarung denganku? Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas melawanku?" Dia memainkan kilatan petir berwarna darah di ujung jarinya dan berkata dengan nada mengejek, "Kalau aku turun tangan, mungkin satu tamparan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Tapi kalau kau mati semudah itu, bukankah itu akan terlalu menguntungkanmu? Jangan lupa, malam ini kau akan dipotong ribuan kali, lalu tubuhmu dihancurkan menjadi debu. Membunuhmu terlalu cepat, hanya akan membuatmu merasakan kematian dengan mudah. Bocah rendahan, kalau kau ingin bertarung denganku, lewati dulu 3 rintangan ini. Kalau tidak, bahkan untuk berlutut di kakiku pun kau tidak layak." Gustav menatap dingin ke arah wakil kepala keluarga Huang dan berkata, "Sombong sekali. Tua bangka, malam ini aku akan menginjak-injakmu dengan tanganku sendiri. Kau tidak akan pulang dengan selamat." Lalu dia menoleh ke arah Tuan Jing Sui dengan tatapan menghina. "Hari ini adalah hari yang sudah kita sepakati. Berapa jurus yang kau mau untuk mati di tanganku? 10 jurus atau 8 jurus? Beberapa bulan lalu kau membuatku sangat menderita. Hari ini aku akan membalaskannya dengan bunganya sekaligus." Ucapan Gustav terdengar ringan, namun karena diperkuat oleh energi sejatinya, suara itu menyebar sangat jauh. Ketika suaranya itu jatuh di telinga setiap orang, suara itu bagaikan guntur yang meledak di siang bolong. Semua orang yang hadir memang tahu kalau Gustav arogan, tetapi mereka tidak pernah membayangkan kalau keangkuhannya sudah sampai tingkat seperti ini. Orang yang dilawan Gustav adalah Tuan Jing Sui, salah satu tokoh paling dihormati di Gunung Kunlun. Kekuatannya mengguncang langit dan menggugah arwah. Seorang anak muda di ranah alam Daiyuan, sekalipun jenius luar biasa, tidak mungkin bisa melawan Tuan Jing Sui. Namun pada saat ini, Gustav justru terus membual. Benar-benar mencari mati. Seluruh dunia seketika menjadi senyap karena ucapan Gustav. Bagaikan kuburan massal yang dilanda angin dingin. Puluhan ribu pasang mata secara naluriah menoleh ke arah Tuan Jing Sui. Semua orang menunggu amukan besar dari tokoh yang ditantang itu. Dan benar saja, wajah Tuan Jing Sui menghitam total. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya menatap tajam ke arah Gustav. Lalu dia berkata satu kata demi satu kata. "Bocah bodoh, kau ingin membunuhku? Kau yakin kau punya kualifikasi untuk itu? Dulu saat aku menggulung para jenius Gunung Kunlun, mungkin leluhurmu pun belum lahir." Namun Gustav tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia malah mengejek sambil tertawa dingin. "Tua bangka, dulu kau membuatku menderita begitu rupa, dan aku sudah bersumpah, di hari yang kita sepakati ini, aku akan menghancurkanmu hingga mati. Hari ini kau pasti mati, bahkan jiwamu pun tidak akan selamat." Tuan Jing Sui mendengus dingin. Aku tidak mau membuang waktu berdebat denganmu." Dia mengangkat kedua tangannya, lalu mengaktifkan pedang panjang dan pisau besar di dadanya. Di sampingnya tampak langit berbintang yang terbentuk dari energi spiritual, membuatnya tampak tidak tersentuh debu duniawi, penuh wibawa dan agung. Dia berkata, "Hari itu, kau membunuh para jenius dari berbagai sekte. Itulah dosamu. Hari ini, kau tidak akan bisa lolos." Dengan gerakan cepat, dia mengayunkan pedang dan pisaunya ke arah Gustav. Cahaya pedang yang berkilauan meledak seperti ribuan sambaran petir, menggelegar seperti ledakan galaksi.
Kilatan energi membentuk gelombang pedang raksasa sepanjang ratusan meter, bagaikan bima sakti jatuh ke bumi. Aura pedangnya dingin bagaikan ledakan matahari. Puluhan ledakan api memancar liar, saling bersilangan membentuk pisau surgawi, seperti galaksi yang runtuh menghantam dunia. Bersama gelombang pedang mengarah langsung ke Gustav. Gustav berseru pelan, lalu mengayunkan pedang bintang. Gerbang pedang menampakkan diri. Cahaya pedangnya menyatu dengan aura spiritual dari seluruh penjuru langit, seakan setiap bintang berubah menjadi sebilah pedang suci, saling terhubung membentuk sebuah gerbang pedang raksasa di langit. Ribuan pedang ilahi jatuh bagaikan hujan meteor. Pisau surgawi hancur berkeping-keping. Gelombang pedang Jing Sui terkoyak. Aura pedang tidak berujung, dan inti pedang abadi yang sudah diwariskan sejak zaman purba jatuh dari langit dan langsung mengarah ke wajah Tuan Jing Sui. Inilah jalan pedang abadi yang dikuasai oleh Gustav dan sangat terhubung dengan pedang bintang miliknya. Ledakan besar pun terjadi. Api bintang dan ledakan galaksi meledak di sekeliling. Gelombang energi meledak ke segala arah. Batu-batu arena beterbangan, menciptakan api dan percikan yang tidak terhitung jumlahnya. Di tengah pusat ledakan, Tuan Jing Sui terpaksa mundur beberapa langkah. Kedua tangannya membentuk mudra. Dia memanggil tirai air untuk menahan api bintang yang mengelilinginya. Saat dia mendongak dan melihat gerbang pedang yang agung dan menggetarkan, rasa takut muncul dalam hatinya. Tidak pernah disangkanya kalau kekuatan Gustav sudah sekuat ini. Ternyata anak ini sudah menguasai jalan pedang, dan kekuatannya nyaris mencapai tingkat alam kaisar dewa. Tuan Jing Sui balas berteriak, "Kurang ajar!" Lalu dia mengibaskan kedua lengannya dan menembakkan ribuan tetes air. Setiap tetes air berubah menjadi perisai air yang membentuk pertahanan untuk menahan api bintang. Sambil mengaktifkan energi spiritual dan kekuatan darahnya, dia terus mengkondensasi tirai-tirai air sambil berpikir di dalam hati, "Bocah Gustav ini terlalu kuat. Hanya gerbang pedang itu saja sudah sebanding dengan kekuatan alam kaisar dewa tahap 3. Kalau ini menyerang alam kaisar tahap 4 biasa, pasti sudah mati seketika." Tuan Jing Sui berseru pelan, "Jing Sui menjadi naga." Dengan seruan pelan itu, dari dada Tuan Jing Sui melesat seekor naga air. Tubuh naga itu memancarkan cahaya biru, kekar dan kuat seperti benteng baja, menyapu maju dengan kekuatan yang bisa menumbangkan ribuan pasukan. Gustav menggenggam pedang bintang dengan tangan kanannya dan berkata, "Berani-beraninya bermain-main dengan naga di hadapanku. Nagamu pun tidak ada apa-apanya." Kemudian dia mengalirkan energi pedang untuk terus membentuk gerbang pedang, sementara tangan kirinya menuding langsung ke Tuan Jing Sui. Dentuman menggelegar tak henti terdengar dan dengan sangat jelas di langit. Dari dalam gerbang pedang meluncur hujan meteor dalam jumlah besar, seolah-olah hujan bintang jatuh dari langit, sangat mengerikan. Hujan meteor menghantam tubuh naga air dengan kekuatan luar biasa. Tubuh naga itu tertembus habis-habisan, membuat Tuan Jing Sui memuntahkan darah tanpa henti. Gustav tetap berwajah tenang, seolah apa yang dia lakukan hanyalah perkara sepele. "Aku sudah katakan, tua bangka, hari ini kau pasti mati. Dendam lama dan baru akan kutuntaskan malam ini." Dia kembali mengangkat tangan kirinya, menunjuk langit dan memanggil dua kata, "Petir suci, turunlah." Awan-awan gelap menggulung datang dari segala arah, menyatu menjadi lautan awan petir yang sangat ganas. Petir ungu yang menyilaukan turun bagaikan hujan badai, langsung menyapu bersih Tuan Jing Sui dan naga air. Tanpa perlawanan, mereka benar-benar dihancurkan total. Seluruh arena terdiam ngeri. Ketua Sekte Tianhai pun tampak berubah wajah.
menatap Gustav dengan tajam dan bergumam di dalam hati. Bocah ini kemarin sempat menggunakan teknik rahasia saat bertarung melawan kami. Hari ini bahkan tanpa teknik rahasia pun dia sudah sekuat ini. Kalau 1 lawan 1, aku pasti mati di tangannya. Keheningan terguncang oleh keterkejutan. Para ketua sekte dan pemimpin sekte semuanya terpana dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan para anggota sekte kecil pun hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Gustav hanya mengangkat pedang ke langit dan menunjuk musuh memanggil hujan meteor dan badai petir, hampir menghabisi Tuan Jingsui dalam satu serangan. Kekuatan seperti ini terlalu mengerikan. Di tempat tinggi lainnya, di atas panggung kehormatan, wajah wakil kepala keluarga Huang menjadi sangat suram. Dan dengan suara dingin dia berkata, "Jingsui, kalau kau gagal membunuh Gustav, maka semua keluarga dan temanmu tidak layak hidup." Dia mengibaskan tangannya. Laki-laki berbusana putih yang berdiri di belakangnya langsung bergerak. Di atas arena, berbagai pancaran cahaya dan ledakan terus berlangsung. Gerbang pedang bersinar laksana kekuatan zaman purba sangat mengerikan. Hujan meteor dan hujan pedang berjatuhan tanpa henti, merusak formasi arena. Teriakan kesakitan Tuan Jingsui menggema di langit. Petir menyambar dari segala arah, bahkan tribun penonton pun terguncang. Semua diliputi rasa takut. Tuan Jingsui menjerit histeris karena kesakitan. Tubuhnya gemetar terbakar oleh badai petir. "Gustav, kau bajingan kecil. Aku menyesal tidak membunuhmu dulu. Dulu kau sudah membantai para murid sekte. Sekarang kau bahkan ingin membunuhku juga." Gustav menerobos ke dalam badai petir dan menyerbu langsung ke arah Tuan Jingsui. Dia menangkap lengan Tuan Jingsui dan dengan kekuatan besar, satu lengan Tuan Jingsui tercabik lepas. Darah muncrat kemana-mana. Gustav menghantam tubuhnya dengan keras ke tanah. Tubuh Tuan Jingsui menghantam tanah. Darah berceceran dan dia berteriak dengan suara serak, "Ini semua salahmu, bajingan kecil. Kau yang memaksa aku begini." Tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan kuali obat darah roh dan berkata, "Bocah kecil, kau pikir masih bisa melawan langit?" Dia mengangkat kuali obat darah roh, mengalirkan darah segarnya, lalu melafalkan mantra. "Roh darah agung, penghancur segala. Roh darah agung, tundukkan Gustav." Begitu mantra selesai, asap darah menyelimuti kuali obat, dan ukiran kuno di permukaan kuali obat menyala terang. Aura purba menyebar dari dalamnya, dan 2 aliran energi merah dan biru muncul, berubah menjadi bulan dan matahari. Matahari bergerak, terdengar raungan naga dari langit, sangat menyilaukan, dan waktu pun terhenti di sekitar Gustav. Cahaya bulan bergerak, terdengar seperti suara burung phoenix dari neraka. Cahayanya jernih bagaikan air, memenuhi seluruh dunia dan mengunci ruang di sekitar Gustav. Matahari dan bulan tergantung di langit, layaknya benar-benar matahari dan bulan yang bersinar di atas angkasa. Di bawah sinar itu, Gustav tidak dapat bergerak sama sekali. Waktu dan ruang di sekelilingnya sepenuhnya membeku. Gustav tampak kebingungan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Belum sempat Gustav menyadari apa yang terjadi, tekanan besar tidak terhingga langsung menindih tubuhnya. Gustav memuntahkan darah segar. Seluruh tubuhnya melemah secara drastis. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Tuan Jingsui memiliki harta pusaka seperti ini. Yang paling menakutkan, benda ini terlalu aneh, bahkan membuatnya kehilangan keinginan untuk melawan. Tuan Jingsui menyeringai dingin, melihat Gustav dalam kondisi seperti itu dan berkata, "Sampah kecil, jujur saja, selama ini aku memang meremehkanmu. Kecepatan pertumbuhanmu terlalu cepat. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, mungkin besok kau sudah menguasai Gunung Kunlun. Kekuatanmu sekarang mungkin setara dengan para ahli tertinggi yang bersembunyi di Gunung Kunlun. Bakatmu adalah yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Tapi meskipun bakatmu melawan langit,
kau tetap akan mati hari ini. Wajah Tuan Jingsui penuh kegilaan. 5 jarinya terentang, 1 telapak tangannya langsung menghantam Gustav.